Terkujur kaku bentuk malam melintang, tertutup mataku namun cahaya semakin terang. Jiwaku mengambang tinggi terus melayang-layang. Nyawa mungkin masa mungkin hayat jaya perang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9A ingin mewawancarai Ibu. Silakan. Menurut Ibu, bagaimana penerapan prinsip dalam sistem pengadilan di Indonesia? Penerapan prinsip sistem peradilan di Indonesia. Ya, sebetulnya kalau penerapan prinsip sistem peradilan di Indonesia sudah bagus, sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Artinya sudah sesuai kalau penerapan prinsipnya. Jadi alur-alurnya sudah jelas. Lalu yang kedua, lalu bagaimana dengan peran masyarakat dalam penegakan hukum yang adil dan mereka di Indonesia? Peran masyarakat ya, masyarakat itu berperan sebagai pengawas gitu ya, pengawas berjalan atau tidaknya peradilan di Indonesia. Jadi nanti masyarakat bisa mengoreksi gitu kan, kemudian memberikan sumbang saran terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan peran pemerintah agar pasal ini benar-benar dijalankan dengan baik di kehidupan nyata? Pemerintah berarti di sini posisinya harus sebagai pemberi kebijakan, pemberi aturan dan juga penegak aturan gitu ya. Baik itu mau kepolisian, jaksa, hakim, itu harus berperan bersinergi untuk sesuatu keadilan di Indonesia. Lalu apa saja hambatan terbesar dalam penegakan hukum yang adil dan merata di Indonesia? Hambatannya, kalau menurut Ibu, hambatannya itu pada masalah diri manusianya itu sendiri ya. Kadang-kadang manusianya itu tidak sadar hukum. Yang kedua juga adanya oknum atau aparat-aparat yang bermain di luar jalur hukum yang benar. Itu hambatan ya. Kemudian orang yang tidak taat pada kewajiban, orang yang tidak mau mentaati aturan-aturan yang sudah diterapkan di Indonesia. Itu juga hambatan ya. Kemudian sepengetahuan Ibu, contoh kasus di Indonesia yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan belum sepenuhnya diterapkan. Nah, kalau menurut Ibu ada beberapa kasus ya yang Ibu soroti yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Contoh misalnya kasus yang menimpa Alun Sambodo itu kan. Nah, itu sama, itu kan penerapan kasus korupsi pajak ya. Nah, jadi ada beberapa ini hukum-hukum yang kata Ibu mah istilahnya tidak sesuai, tidak adil. Jadi harusnya dihukum sekian tahun tetapi ternyata hanya sekian tahun. Kemudian yang terbaru juga kasus PT Timah ya yang melibatkan Harvey Muiz. Itu juga sama, tidak adil kalau menurut Ibu karena berapa banyak rakyat yang dirugikan kemudian hanya dihukum sekian tahun saja. Nah, itu tidak adil begitu. Menurut Ibu, apa harapan ke depannya agar hukum di Indonesia lebih adil bagi semua orang? Ya, mudah-mudahan yang pertama pemerintah membuat aturan yang jelas dan tegas terhadap hukum itu sendiri. Yang kedua, begitu ya, tidak adanya oknum-oknum yang bermain di dalam peradilan di Indonesia. Yang ketiga, masyarakat juga bisa menjadi support system gitu ya terhadap pemerintah, kemudian juga bisa mengawasi jalannya hukum itu di Indonesia. Terima kasih Ibu sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Iya, terima kasih kembali. Sukses untuk kalian semua. Ya, Bu. Amin. Ya. Yang masih berdiri, bendera makin